kalian tahu nggak sih kalau misalnya setiap negara itu punya perjanjian perdagangan bebas? Nah, salah satunya adalah NAFTA dan CAFTA. Jadi, NAFTA itu adalah the North American Free Trade Agreement. Jadi, NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan perjanjian itu diresmikan pada 1 Januari 1994. Sedangkan kalau misalnya CAFTA itu adalah perjanjian perdagangan bebas negara ASEAN dan dengan negara Cina. Lalu CAFTA sendiri itu diresmikan pada 1 Januari 2010. Nah, selanjutnya adalah latar belakang berdirinya CAFTA. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa negara Cina itu benar-benar pertumbuhan ekonominya berkembang pesat. Jadi negara-negara ASEAN itu ingin memanfaatkan pasar besarnya tuh di Cina, dan mereka tuh sama-sama ingin memperkuat hubungan ekonomi mereka, terutama tuh di dalam bidang perdagangan dan investasi di daya saing di pasar global. Lalu negara-negara ASEAN ini ingin menarik banyak investasi dari Cina untuk memperkuat infrastruktur dan industri domestik. Nah, selanjutnya adalah latar belakang NAFTA dan CAFTA. Jadi, organisasi ini tuh nggak semena-mena dibuat hanya untuk organisasi semata, tapi organisasi ini juga punya tujuannya. Yang pertama, latar belakang NAFTA, yaitu berdiri karena untuk peningkatan ekonomi regional. Jadi negara-negara Amerika Tengah itu ingin memperbaiki kondisi ekonominya dengan meningkatkan ekspor ke pasar Amerika Serikat. Lalu integrasi dengan ekonomi Amerika Serikat, yaitu Amerika Serikat ingin memperkuat hubungan perdagangan dengan kawasan Amerika Tengah. Lalu ada penghapusan hambatan dagang. Ini tuh tujuannya untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan yang selama ini menghambat ekspor dan impor. Lalu yang terakhir dari latar belakang NAFTA adalah untuk persaingan global. Jadi organisasi ini tuh didirikan untuk memberikan daya saing yang lebih tinggi untuk Amerika Tengah di pasar global. Setelah membahas pengertian definisi dari NAFTA atau disebut North American Free Trade Agreement, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari NAFTA tersebut. NAFTA adalah menghapuskan sebagian besar dari tarif dan pembatasan lain pada perdagangan antara ketiga negara. Negara tersebut meliputi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tujuan berdirinya NAFTA, yang pertama itu meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yang kedua mewujudkan perdagangan efektif di kawasan Amerika Utara, yang ketiga menciptakan perdagangan bebas sesama anggota NAFTA dengan menghilangkan hambatan perdagangan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area, merupakan kerangka kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan China. Kerjasama ini ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002. Tujuan berdirinya CAFTA, tujuan utamanya dibentuk kesepakatan CAFTA adalah untuk menghilangkan semua tarif barang industri termasuk penyediaan penghapusan progresif. Selanjutnya saya akan menjelaskan program dan ketentuan dari CAFTA dan NAFTA. Yang pertama itu CAFTA bertujuan menghapus tarif dan hambatan dagang antara AS, Republik Dominika, dan negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Fokusnya pada perdagangan bebas barang, jasa, dan investasi. Lalu yang kedua itu NAFTA, perjanjian perdagangan bebas antara AS, Kanada, dan Meksiko. Tujuannya menghindari menghilangkan tarif, mendorong perdagangan lintas batas, serta memperkuat investasi dan integrasi ekonomi di wilayah Amerika Utara. Ya, selanjutnya yaitu manfaat NAFTA dan CAFTA bagi pengguna internasional. Saya akan mulai dengan NAFTA. Nah, NAFTA ini menurunkan harga barang disebabkan adanya penghapusan tarif. Penghapusan tarif ini akan berkontribusi kepada negara-negara di Amerika Utara. Barang-barang dari Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat ini akan dapat lebih mudah untuk bersaing di dalam pasar internasional. Lalu poin ketiga, mereka juga dapat meningkatkan ekspor dan impor di seluruh wilayah. Nah, peningkatan ekspor dan impor di seluruh wilayah ini yaitu berkaitan dengan poin keempat, yaitu dapat mendorong atau memberikan peluang kepada eksportir dan juga produsen untuk memperluas pangsa pasar mereka dan juga meningkatkan pendapatan.
setelah semua itu ada poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, di mana semua hal ini menghasilkan semua lapangan kerja dan juga meningkatkan perekonomian. Nah, bagian selanjutnya yaitu manfaat kafta bagi perdagangan negara. Nah, kurang lebih kafta ini sama manfaatnya dengan NAFTA sendiri. Jadi kafta yang pertama akan mempermudah dalam proses pengiriman bolak-balik antar negara ASEAN dan USA. Kafta ini akan mempermudah dalam pengirimannya sehingga tidak perlu melalui proses yang sulit. Poin yang kedua yaitu kafta ini akan melindungi para investor dan investasi di ASEAN dan juga China. Lalu poin yang ketiga atau yang terakhir, kafta ini akan mempermudah suatu aturan yang bernama produk spesifik. Nah, produk spesifik ini merupakan aturan di mana mengenai syarat tentang ada tidaknya suatu status asal suatu produk. Dengan adanya kafta, aturan ini bisa diimplementasikan dengan lebih terstruktur. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai pengaruh kafta dan NAFTA di perdagangan Indonesia. Yang pertama, kafta. Perjanjian ini membuka akses perdagangan bebas antara negara China dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Dampaknya, barang-barang dari China lebih mudah masuk dan lebih murah saat masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah perjanjian ini hanya melibatkan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengaruh langsungnya terhadap Indonesia lebih kecil karena NAFTA ini tuh hanya melibatkan 3 negara saja. Nah, namun NAFTA ini mempengaruhi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi Kanada dan Meksiko barang-barang mereka tuh lebih murah jatuhnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih murah dan mudah masuknya di pasar Amerika Serikat. Jadi Indonesia harus bersaing ketat terhadap negara-negara tersebut di pasar Amerika Serikat.